Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 17 Mei 2022, hari biasa pekan kelima Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau adalah sumber cinta kasih. Putramu telah memberikan damai kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan damai itu kepada kami, khususnya melalui permandian. Hari ini saya mengenang kembali 53 tahun dipermandikan sebagai seorang Katolik. Memohon berkat-Mu demikian pula untuk semua orang yang dibaptis, agar kami boleh melaksanakan cinta kasih demi Kristus Putra dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita merenungkan beberapa kata, gembira, sukacita, bahagia, kita mendengar kabar sukacita tentang Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Kita mendengar kata-kata Yesus, "Berbahagialah orang miskin, karena dialah yang punya kerajaan surga. Bergembiralah, sebab kerajaan Allah sudah datang." Tiga kata yang membuat orang mempunyai pengharapan dan menggambarkan situasi senang. Tapi dalam membicarakan soal senang dan bahagia ada perbedaan. Senang biasanya berkaitan dengan kejadian-kejadian sesaat. Misalnya saya senang makan sate ayam. Tapi kalau setiap hari makan sate ayam bosan. Tapi bahagia berbeda dengan sukacita, dengan senang. Bahagia menggambarkan secara keseluruhan kehidupan, yang menggambarkan relasi antara kita dengan Tuhan, yang melahirkan kenyamanan, keamanan, ketenangan, damai sejahtera. Maka nilai yang dicari adalah bagaimana kita merasa punya hal yang luar biasa karena berkaitan dengan Tuhan sendiri. Itulah kebahagiaan. Aku bahagia menjadi imam, aku bahagia menjadi biarawan, aku bahagia menjadi bapak ibu. Dan menggambarkan secara menyeluruh situasi itu.
Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang apa? Kebahagiaan yang digambarkan dengan damai sejahtera. Artinya bahwa kita merasa nyaman dan aman dalam hidup. Kenapa? Banyak hal yang kita rindukan dilaksanakan. Di dalam nilai-nilai itu juga kita punya harapan ke depan. Bahwa kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Dan kita berharga di mata Tuhan. Maka Yesus berkata apa? Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Dengan harapan apa? Yesus pergi kepada Bapa, memberikan kepada kita situasi dan kondisi yang merasa aman, agar kita merasa aman dan nyaman, agar kita boleh bahagia. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Walaupun pada awal mulanya para murid sulit sekali menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pergi kepada Bapa dan kita harus gembira. Kenapa? Kalau kita pergi kepada Bapa bersama dengan Yesus, maka hidup ini adalah rest in peace. Istirahat dalam damai Tuhan. Di mana hidup kita bahagia. Kenapa? Kita boleh memandang Tuhan. Kita boleh menikmati kasih-Nya. Kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang kita alami dalam dunia ini. Di mana kita punya masalah A, selesai datang si B dengan masalahnya, si C dan seterusnya. Tetapi bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa di surga, kita akan boleh bahagia. Kenapa? Semua masalah akan ada jawabannya. Semua masalah akan ada solusinya. Dan ini menggambarkan juga kita orang percaya. Bila kita menghadapi kesulitan, maka kita punya harapan ke depan. Harapan yang mana? Yang membuat kita merasa aman dan nyaman dan paham akan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu bacaan pada hari ini mengajarkan kepada kita satu, damai sejahtera, yang menggambarkan situasi dan kondisi batin kita yang aman dan nyaman. Apa sebabnya? Karena Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Dan berkat yang berkelimpahan itu dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus akan datang kepada Bapa lalu menyambut kita dan menempatkan kita dalam situasi yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang memuaskan. Dan itu sebuah harapan, maka jangan takut ketika kita menghadapi kesulitan seperti para murid diberikan oleh Tuhan Yesus harapan ke depan. Mari kita bersama-sama senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita punya harapan dan mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati.